Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A MI Masyudiah. Pagi ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik tema 5 subtema 2 tentang hubungan simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Yang kuning ini menunjukkan bulir padi dan yang hijau putih adalah menunjukkan bunga kapas. Arti simbolnya menggambarkan kebutuhan dasar manusia yaitu pangan atau makanan dan sandang atau pakaian. Padi dan kapas juga menunjukkan kemakmuran karena dengan terpenuhinya kebutuhan makanan dan pakaian suatu bangsa menunjukkan syarat pokok kemakmuran sudah terpenuhi. Makna sila kelima Pancasila. Yang pertama, adil bukan harus sama. Maksudnya contohnya semacam ini, seorang ibu mempunyai 4 anak. Yang satu sudah SMA, yang kedua sudah SMP sekolahnya, yang ketiga SD, dan yang keempat TK. Yang dimaksud adil bukan harus sama, artinya keempat anak ini kemudian diberi uang saku yang sama semua. Mulai dari TK sampai SMA diberi uang saku 100.000. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan adil. Tapi keempat anaknya ini diberi uang saku yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena anak TK kebutuhannya masih belum banyak, jadi uang sakunya tidak harus sama dengan anak yang sudah SMA yang kebutuhannya sudah lebih banyak. Yang kedua, mau bekerja keras untuk dirinya dan bekerja keras untuk negaranya. Misalnya seorang tentara bekerja keras membela, melindungi negara Indonesia. Dan masih banyak contoh kerja keras yang lain. Ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Maksudnya begini, bangsa Indonesia sudah merdeka. Sudah merdeka berarti sudah berhak menentukan hidup bangsa Indonesia sendiri, tidak harus dicampuri oleh negara lain. Begitu juga bangsa Indonesia tidak boleh mencampuri urusan negara lain. Tapi kalau bekerja sama, misalnya bekerja sama dalam bidang ekonomi, nah itu tidak apa-apa. Selanjutnya, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Semua bangsa di dunia sama, tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dan tidak ada yang lebih rendah. Kalau sudah sama sederajat, tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih lemah, kita akan mudah untuk bekerja sama. Tapi kalau ada yang merasa lebih kuat, mereka akan menjajah bangsa yang lebih lemah. Nah, itu tidak boleh. Sedangkan sikap tokoh pahlawan yang sesuai dengan makna sila kelima Pancasila, yang pertama adalah bekerja keras demi meraih kemerdekaan, seperti para pejuang bangsa Indonesia dulu yang sudah berani mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk meraih kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua, menjunjung tinggi keadilan, harus selalu adil. Karena kalau tidak adil nanti akan terjadi perpecahan. Yang ketiga, selalu mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingannya sendiri dan kepentingan golongannya. Contohnya dulu sudah ada ya. Yang keempat, berjuang membantu rakyat yang sedang dijajah. Misalnya ada di daerah lain dijajah. Nah, kita harus mau membantu. Yang kelima, bergotong royong bersama rakyat demi meraih kemerdekaan. Seperti para raja zaman dahulu bekerja sama dengan rakyat untuk meraih kemerdekaan. Di sini ada contoh salah seorang pahlawan yang bernama I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik berjuang melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan wilayah Kerajaan Buleleng di Bali. Untuk tugasnya
Tulislah makna sila kelima Pancasila dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari dalam tabel berikut ini. Kalian bisa ambil di LKS anak-anak. Untuk contoh sikapnya di LKS sudah disebutkan contoh sikap pengamalan sila kelima di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Sampai di sini dulu, kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, tidak lupa sholat 5 waktu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.